Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Mahroji Dan saya Wahid Nur Arifin. Kami dari kelas 12 TPSN 2 dari kelompok 1. Berdirinya kami berdua di sini akan menyampaikan materi pada semester awal kelas 12 ini pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu kami berdua akan menjelaskan materi pada bab 1 mengenai kajian Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Dan Quran surat Al-Imran tersebut akan dibacakan oleh teman saya yaitu Wahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dari surat tersebut: A. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. B. Keterutamaan pergantian siang dan malam. Bukan pergantian biasa saja tanpa ada tujuan dan faedah, karena ia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. C. Semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam semesta ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan nurani yang disebut ulil albab. Ulil albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna sia-sia. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif dan seimbang. Segala pemikiran yang dilakukan ulil albab menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang B, penjelasan Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai dengan 191 dan hadis tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang akan dibawakan oleh saudara Rafi. Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau memikirkan fenomena tersebut, dan mereka itulah yang disebut ulil albab. Karakter ulil albab ditandai dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, senantiasa memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 191 dijelaskan karakter lain ulil albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingatnya dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Rasulullah SAW menegaskan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpikir kritis dan cerdas adalah orang yang memiliki visi jauh ke depan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di akhirat. Orang yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Imam Ibnu Katsir memuat banyak nasihat tentang berpikir kritis, antara lain sebagai berikut. 1. Ibnu Abbas berkata, sholat 2 rakaat yang sedang, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat, dengan penuh perenungan lebih baik daripada sholat sepanjang malam tetapi hatinya lalai. 2. Sufyan bin Uyainah berkata, berpikir atau merenung adalah cahaya yang masuk ke jiwa. 3.
3. Wahab bin Munnabih berkata, tidaklah seorang memikirkan sesuatu dalam waktu lama kecuali dia paham. Tidaklah seseorang memahami sesuatu kecuali dia mengetahui hakikatnya, dan tidaklah seseorang mengetahui hakikat sesuatu kecuali dia akan mengamalkannya. 4. Umar bin Abdul Aziz berkata, berbicara masalah zikrullah itu baik, tetapi berpikir tentang nikmat Allah adalah ibadah yang paling utama. 5. Sebagian hukama atau orang bijak berkata, barang siapa yang memandang dunia tanpa ibrah, tanpa mengambil pelajaran atau lalai, niscaya akan semakin jauh dari mata hatinya, sejauh pahalanya itu. 6. Basyar bin Haris berkata, seandainya manusia itu mau berpikir atau tafakur, niscaya mereka tidak akan durhaka kepada Allah. Dan yang terakhir, yang C, materi hikmah, berpikir kritis, objektif, dan seimbang, yang akan dibacakan oleh saudara Wahid. Berikut hikmah berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dapat memahami makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena-nya yang terjadi. 2. Dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. 3. Semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu mengungkap lebih banyak makna, faedah dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematika yang muncul. 4. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, dan bersemangat untuk beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Dan semoga materi ini banyak yang mengerti. Maaf jika sebelumnya ada kesalahan kata dari kami berdua ataupun cara menyampaikan salah. Kami berdua jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Dan adapun kesimpulan dari materi ini mengenai Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191, yaitu ialah orang-orang yang mampu berpikir akalnya dan yang selalu mengingat Allah dan sadar akan kebesaran Allah yang telah menciptakan alam semesta dan menyusun sedemikian rupa. Dan bagi yang belum memahami dari materi yang kami berdua sampaikan ini, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum.